Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak nggak enak badan di rumah tapi nggak tahu kenapa? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan ngomongin sebuah fenomena yang mungkin kedengarannya asing tapi bisa jadi ini tuh mempengaruhi kita setiap hari. Kita akan bedah isi buku Ancaman Tersembunyi di Tempat Tinggal Kita. Pertanyaan ini mungkin terdengar agak aneh ya, tapi ini dia inti dari penelusuran kita. Apa mungkin ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang asalnya dari bumi itu sendiri, yang bisa berdampak ke kesehatan kita di tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman, yaitu rumah kita sendiri? Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Jadi, kita akan menjelajahi sebuah konsep yang namanya stres geopatik. Menurut penulis buku ini adalah faktor lingkungan yang sama sekali nggak kelihatan, tapi bisa punya dampak yang signifikan banget buat kesehatan dan kenyamanan kita. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang kita bicarakan ini? Apa itu yang dimaksud dengan stres geopatis? Jadi, poin yang paling penting di sini adalah, ini bukan polusi buatan manusia ya, ini murni fenomena alam. Semacam tekanan atau stres yang datangnya langsung dari bumi itu sendiri. Dan ini udah ada dari zaman dulu banget, jauh sebelum kita kenal teknologi. Nah, penting banget nih buat ngebedain ini dari medan elektromagnetik atau EMF yang sering kita dengar dari gadget-gadget kita. Stres geopatis itu sumbernya dari alam, paparannya konstan di satu titik, dan frekuensinya rendah banget. Sementara EMF itu buatan manusia, paparannya naik turun, dan frekuensinya luas. Jadi, ini dua hal yang fundamentalnya beda. Menurut buku ini, ada beberapa fitur geologis utama yang bisa menciptakan zona stres ini. Ya, tepat di bawah kaki kita. Bisa jadi karena ada retakan besar di kerak bumi, atau ada aliran sungai di bawah tanah, sampai keberadaan endapan mineral tertentu. Nah, bagian yang paling menarik itu ada di sini. Klaim dalam buku ini tentang gimana stres tingkat rendah yang kita terima terus-menerus ini, ternyata bisa mempengaruhi kesehatan kita seiring berjalannya waktu. Katanya nih, dampak yang paling signifikan itu justru terjadi di tempat kita paling lama diam nggak bergerak, yaitu di tempat tidur kita. Hal ini seolah-olah menjadikan kamar tidur kita sebagai medan pertempuran utama bagi tubuh untuk melawan stres ini setiap malam. Buku ini juga cerita soal beberapa kasus yang cukup kuat loh. Contohnya, ada kasus di mana hanya dengan geser tempat tidur beberapa meter aja, menjauh dari jalur air bawah tanah yang terdeteksi, kualitas tidur dan kesehatan orang itu langsung membaik secara drastis. Jadi, gejala awalnya tuh hal-hal yang mungkin sering kita anggap sepele. Kayak susah tidur, sakit kepala yang nggak hilang-hilang, atau ya sekedar ngerasa capek terus-terusan padahal nggak ngapa-ngapain. Beberapa studi laboratorium yang dikutip di buku ini nunjukin kalau paparan jangka panjang itu bisa menurunkan aktivitas sel natural killer di sistem imun kita sampai 30%. Padahal sel ini penting banget loh buat melawan infeksi dan sel-sel abnormal di tubuh kita. Jadi, dalam jangka waktu bertahun-tahun, buku ini berargumen kalau kondisi ini bisa ikut andil dalam memicu penyakit yang lebih serius. Kenapa? Karena sistem pertahanan dan perbaikan alami tubuh kita terus-terusan ditekan. Oke, ini semua kedengarannya cukup mengkhawatirkan ya. Tapi gimana tanggapan dari dunia sains pada umumnya? Nah, buku ini sendiri ternyata juga membahas kritik-kritik ilmiah yang ada secara terang-terangan. Nah, tabel ini nunjukin inti perdebatannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita punya studi dan bukti-bukti lab yang seolah-olah menunjukkan ada kaitan. Tapi di sisi lain, kritik-kritik ilmiahnya juga masuk akal. Mereka bilang metodologinya kurang kuat dan susah banget buat membuktikan kalau ini adalah sebab akibat langsung, bukan cuma kebetulan. Terus kalau Anda jadi penasaran, gimana dong caranya kita tahu rumah kita ada di salah satu zona ini atau enggak? Buku ini menjelaskan ada dua pendekatan yang sangat berbeda. Ada metode kuno yang disebut dowsing, yang sifatnya sangat subjektif dan bergantung kepekaan orangnya. Dan ada juga metode modern, pakai alat-alat ilmiah yang bisa mengukur perubahan fisik secara nyata di lingkungan kita. Keduanya punya tujuan yang sama, menemukan anomali tadi. Nah, kabar baiknya, solusi yang ditawarkan itu seringnya simpel dan nggak mahal. Rekomendasi utamanya ya cuma menata ulang posisi perabotan. Kadang-kadang cuma dengan geser tempat tidur atau meja kerja beberapa meter aja udah bisa bikin perbedaan yang besar loh. Setelah dari tadi kita ngomongin bahayanya, mungkin Anda jadi mikir ini semua hal yang negatif ya. Eits, tunggu dulu. Buku ini ternyata menyajikan sebuah kejutan yang sangat menarik. Ternyata, anomali energi yang sama ini nggak selamanya dilihat sebagai sebuah ancaman loh.
Jadi, energi yang sama yang berpotensi mengganggu tidur Anda, ternyata malah bisa jadi petunjuk untuk menemukan sumber air yang menopang kehidupan. Ini menunjukkan betapa uniknya kekuatan alam yang ada di bawah kita, punya dua sisi yang berbeda. Jadi, pelajaran pentingnya bukan cuma soal ancaman yang tersembunyi, tapi lebih ke tentang energi planet kita yang ternyata sangat kompleks dan seringkali nggak terlihat. Dan ini akhirnya bikin kita bertanya-tanya, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya di luar sana yang ikut membentuk hidup kita, yang mungkin sampai sekarang belum kita sadari?